Baik, kita mulai aja pertemuan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan dengan saya Sahrial Siddiq. Saya dari STMA Trisakti akan menyampaikan pengenalan Microsoft Office 365 yang akun Bapak Ibu dapat hari ini gitu kan, itu dengan guru inovatif ya kan, itu sudah bisa digunakan oleh Bapak Ibu gitu kan semuanya, akun guru inovatifnya. Dan saya akan jelaskan materi hari ini. Kita akan bahas tentang Microsoft Educator Community dan Microsoft Teams. Saya sharing dulu ke Bapak Ibu Microsoft Teams-nya. Terlihat Bapak Ibu? Lihat. Ya, ada tampilan. Oke. Baik, terima kasih. Di sini pelatihan kita hari ini kita akan membahas tentang Microsoft Teams dulu, ya kan? Di mana Microsoft Teams ini adalah bagian dari Office 365 Education yang kami berikan dari guru inovatif gitu kepada Bapak Ibu guru hebat. Di mana Office 365 ini kalau untuk Bapak Ibu guru diberikan secara gratis, tapi kalau misalnya dia bukan guru, bukan untuk pendidikan, itu dikenakan kurang lebih 1 bulannya bisa 300 ribuan. Ini adalah fitur Office 365, di mana Office 365 ini kayak cloud computing, kayak aplikasi yang lain tanpa diinstal, tapi kita bisa menggunakan dengan syarat kita punya akunnya, kita bisa gunakan. Ini dia, ya ini tampilannya. Office 365 banyak aplikasi yang bisa digunakan. Di sini ya, aplikasi yang digunakan ini semua ini tanpa perlu diinstal. Jadi Office 365 itu tidak perlu diinstal di laptop, dia juga bisa diinstal di HP, dia bisa install juga di komputer gitu kan. Tidak perlu diinstal. Inilah aplikasinya. Ada Word di sini, ada Excel, ada PowerPoint, ada Outlook, ada kalender, ya, ada form, ada Class Notebook, ada One Notebook gitu kan, dan di sini banyak yang lainnya, ya, ada OneDrive gitu. Ini adalah semua dari paket Office 365. Untuk hari ini kita bahas tentang Microsoft Teams. Microsoft Teams, pengenalan Microsoft Teams untuk edukasi, ya. Ya, ini Microsoft Teams untuk edukasi. Itu Bapak Ibu bisa mengadakan rapat seperti ini, ya kan. Jadi bisa mengadakan rapat seperti ini atau pertemuan online seperti ini maksimal 250 peserta. Ya, 250 peserta, ya kan, itu juga dalam satu tempat. Nah, untuk pendidikan itu kita gratis. Ya, setiap orang dapat menyelenggarakan rapat secara gratis, itu untuk edukator, untuk staff, ya kan, untuk siswanya, studentnya secara bersamaan. Nah, gratis dan dapat pengalaman yang konsisten di seluruh perangkat. Jadi yang saya bilang tadi, yang saya berikan kepada Bapak Ibu guru hebat, itu bisa diinstal, kasarnya bisa digunakan di Windows, bisa digunakan di Linux gitu kan, bisa digunakan di tablet. Nah, di OS juga bisa digunakan, ya kan, di tablet bisa, di handphone bisa, atau di Android atau iPhone juga bisa, di browser bisa. Semuanya tanpa kasarnya kalau pakai browser kita nggak perlu install. Jadi Microsoft Teams ini adalah Microsoft virtual, ya, virtual class. Jadi nanti bisa kita membuat kelas gitu, dan kita juga bisa membuat
mata pelajaran apa gitu kan di dalam tips ini, dan pesertanya juga bisa berkolaborasi menggunakannya secara online. Di sini Microsoft Teams bisa buat meeting, bisa buat telepon, ya kan. Saya juga bisa telepon ke grup saya yang sekarang ada TOTI kelas ini. Terus ada juga bisa ditambahkan, ada bisa chatting juga, ada juga sharing dokumen, ya kan. Saya bisa naruh dokumennya apa saja dan bisa dilihat oleh peserta yang lain. Terus ada kalendernya, hari ini ada kalender, ada LMS-nya. Ada learning management system dalam pengertian bisa buat pemrosesan belajar dalam virtual class. Ini saya akan bahas tentang chat ya, dan call dia juga chatting. Nanti kalau misal di laptop ya, kalau di laptop ada posting ya, ada chat ya kan, itu bisa chat. Saya juga bisa telepon ya kan, tanpa harus tahu nomor teleponnya berapa gitu kan. Yang penting dia masih masuk dalam satu grup kelas itu sendiri. Nah, ini aplikasinya, ini untuk aplikasi ya kan. Dia juga bisa ditambahin, itu misalnya pakai ditambahkan di YouTube, ada aplikasi tambah YouTube, bisa masuk ke sini tanpa harus ngetap ke YouTube-nya, atau juga bisa cohort ya kan, bisa survei, ada big data, semuanya bisa dimasukkan. Ini hari ini yang kita lakukan adalah webinar ya kan, yang webinar meeting. Gitu. Nah, ini adalah meeting tadi ya kan, meetingnya bisa 250 orang. Yang di panggung itu hanya 9. Maksudnya apa, yang tampil di dalam monitor kalau saya nyalakan kamera hanya 9 di laptop. Tapi kalau di HP hanya 4 orang saja yang tampil dalam bentuk kameranya. Dan hasil rekamannya di mana? Hasil rekamannya kita tidak harus menyimpan di laptop, tetapi disimpan dalam produk Office 365. Salah satunya adalah Microsoft Stream. Ini ya, salah satu Microsoft Stream. Jadi seperti ada channel sendiri kayak YouTube gitu kan. Selesai kita rekaman hari ini, nanti dia masukkan dalam stream, bisa di-share. Bisa sampai dengan 5.000 video, bisa sampai 50 giga per video. Belajar apa hari ini? Ini kalender gitu. Nah, kalender ini kita bisa buat, saya mau bikin pertemuan dengan siswa saya besok jam berapa, disiapkan di kalender. Nanti bisa di schedule semuanya untuk rapat atau untuk pertemuan webinar ini. Di sini juga ada file kolaborasi gitu kan. Tapi bisa kok. Ya, ada file, berbagi file dan kolaborasi. Dan di sini ada LMS, maka tadi dibilang learning management system juga, virtual class atau sebut sekarang di produknya Microsoft Teams, itu ada grouping, ada kelas material, ada tugas, ada quiz, ada report, ada laporannya, ada list, dan ada personalisasinya ada. Mungkin itu dari saya pembukanya untuk Microsoft Teams. Kita langsung praktek gitu kan. Saya akan share menu-menu yang ada di Microsoft Teams itu apa aja. Ya, mungkin ini akan saya share yang ada di sini. Nah, ini yang di-share yang di Bapak Ibu. Kelihatan share-nya? Ya. Nah, ini yang di-share. Di-share dalam kita meeting ini. Ini adalah Microsoft Teams. Nah, ya, ini Microsoft Teams. Di sini ada juga ini di sebelah kiri adalah tombol activity, chatting, Teams ya. Teams ini adalah kelasnya gitu. Kita misalnya di sini ada ruang kasarnya, ruang kelasnya, Teams-nya. Ada assignment, ada kalender, ada call, ada file. Ya, saya misalnya masuk ke sini ke Teams. Nah, ini dia. Yang pertama ya, ini di Teams ini. Ya, ini saya misalnya akan membuat kelas. Kelas ini sudah saya buat. Ya, mungkin saya buat contoh dulu di sini. Ya, saya masukkan di sini create kelasnya. Di sini macam-macam. Ya, ada yang lainnya. Di sini ada grup-grup semua. Saya misalnya di sini ada create kelas. Create kelas digunakan untuk membuat ibu mata pelajarannya apa.
Bapak Ibu guru hebat, mata pelajarannya apa. Di sini ketika saya klik ada pilihan kelas, ada PLC ya ini atau FGD forum group discussion, dan di sini ada bisa buat staff, misalnya staff dengan administrasi gitu kan di akademik atau administrasi sekolah dengan guru-guru, atau misalnya hanya administrasi sekolah saja dia bikin grup sendiri, atau di sini yang lain ya klub-klub untuk misalnya siswa-siswa misalnya yang di SMA ada klub misalnya sepak bola, ada klub grup basket atau seni tari, dia bisa bikin di sini. Nah, kalau misalnya kita di sini pakai, saya akan contohkan adalah kelas. Nah, di sini kelasnya apa? Gitu kayak misalnya saya mau bikin teamsnya saya gitu kan. Itu kelasnya apa? Misalnya saya tulis misalnya EOT gitu kan. Ikhlas gitu kan. Misalnya 2. Nah, deskripsinya apa? Silakan Bapak Ibu bisa tambahkan di sini misalnya deskripsinya kita bisa tambahkan misalnya kita di sini tentang pembelajaran daring. Ya, kalau sudah selesai kita next. Nah, dan setelah kita next, di sini ada student, ada teacher. Saya akan bahas pertama adalah student. Student ini adalah siswanya. Siswanya di kelas TOT kelas 2 itu siapa? Misalnya saya masukin di sini Ibu Ajija. Ya, di sini ya. Ini saya tambah, atau misalnya di sini saya masukin lagi siapa? Ibu Nur. Ini misalnya. Ya, Ibu Nur Mariah misalnya seperti ini. Ini contoh. Yang terakhir misalnya saya masukin lagi misalnya ini Bu Wahyuari. Ini adalah peserta yang ada di kelas saya yaitu TOT kelas 2. Setelah itu kita add, dia akan masuk dan ini bisa ditambahkan lagi dan bisa kita keluarkan. Setelah itu kita close. Nah, jadilah kelas TOT kelas 2. Ini adalah baru kelasnya saja yang kita buat gitu kan, dengan pesertanya, dan itu pun bisa ditambah ya. Ini member. Kalau memang ibaratnya membernya gitu kan di TOT kelas ini tadi sudah dimasukkan, di sini saya tambahkan misalnya ada guru pengganti, misalnya di sini saya tambahkan guru penggantinya siapa. Gitu. Misalnya saya masukin lagi dengan akun Sahrial tetapi yang berbeda. Ini ya. Ini dengan akun yang berbeda ya. Jadi ini adalah tambah teacher berarti ada asisten saya atau misalnya ada guru pengganti saya gitu yang bisa member atau misalnya statusnya sebagai asisten guru. Nah, peserta studentnya di sini ada semua gitu kan. Siapa aja di student, tadi saya masuk di sini teachernya ya. Saya close. Nah, ini sudah semua. Ini baru teamsnya. Nah, di teams ini baru kita di sini akan buat ya kan. Saya akan kembali lagi ke tim yang ikhlas TOT ikhlas. Ya, ini kelasnya. Ya. Ini ada rekamannya. Jadi ini adalah aktivitasnya yang posting. Ini ada rekamannya. Ya, di sini ada tulis ada Irma Hayati hadir. Nah, ini bisa di sini. Saya ketik untuk chatting ya. Baik, Bu. Dan itu pun bisa saya kasih di bawahnya ada emoji. Ya, ini misalnya ini. Dan itu terbaca oleh grup semua yang ada di Ibu nantinya. Jadi yang sebelah kiri adalah kelasnya, ini TOT kelas. Dan di sini adalah postingannya, chattingnya, komunikasinya, semua yang grup ada di TOT kelas ini gitu kan. Yang ada 29 orang, itu dia akan bisa lihat percakapannya. Ya.
Selanjutnya di sini ada file, ya kan. Misalnya file ini yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru hebat, ya kan. Misalnya nanti saya buat file untuk Teams-nya bagaimana, material kelasnya, di sini ada kelas notebook juga, di sini ada assignment tugas. Nanti saya akan berikan tugas kepada Bapak Ibu. Tugasnya apa? Nanti akan disampaikan. Di sini juga akan ada penilaian. Selanjutnya, setelah kita buat kelas, ya ini ada TOT kelasnya. Terus saya klik, di sini ada add channel. Channel ini adalah saluran. Jadi setiap kita materinya, misalnya hari ini 01 materinya tentang pengenalan Teams. Ya kan? Microsoft Teams. Ya, terus saya semuanya, ya kan, ini semuanya saya add. Nanti di tempat Ibu, kemarin kan baru lihat hanya TOTI kelasnya aja, tapi salurannya nggak ada. Jadi saluran ini itu adalah pembahasan yang akan kita bahas. Misalnya bab 1, apa yang kita bahas dalam mata pelajarannya apa, salurannya apa. Nah, di saluran ini saya buat pengenalan Microsoft Teams, nanti akan saya masukkan di sini materinya. Ibu klik Microsoft Teams-nya, materinya akan saya masukin, ya saya upload. Saya sudah siapkan materi Microsoft Teams-nya. Ya, itu ada 6 bab. Ya, ini saya open. Jadi materi Microsoft Teams ini Bapak Ibu nanti di pengenal Microsoft Teams pilih ya, itu nanti ada semua dan Bapak Ibu tidak perlu buka kasarnya buka browser yang lain. Kalau misalnya saya buka ini yang bab 1, dia langsung akan tampil di tampilan ini. Jadi nggak perlu buka browser PDF. Ya, nggak perlu buka aplikasi PDF dan ini bisa langsung kita baca. Nah, ini dia pengantar bukunya, ya kan. Nah, ini persyaratannya, ini download Teams-nya yang lewat handphone. Ini adalah penggunaan interface-nya, ada navigasinya tadi, kita udah buat coba kelas. Ya, ini ada activity-nya, di sini activity, ya kan. Ini untuk tombol aktivitasnya menunjukkan semua yang terjadi pada Teams dalam sekelas itu. Jadi aktivitasnya semua kelihatan. Bapak Ibu update pertanyaan, di situ kelihatan orang lain tahu. Bapak Ibu dijawab pertanyaannya, sama saya orang lain juga tahu. Dan di situ ada chattingnya, ya kan. Di sini ada Teams-nya, ya kan. Di sini adalah tombol Teams itu ibaratnya terdiri dari channel yang tadi kita buat. Channelnya apa aja, yang tentang Teams, ini semuanya. Itu bisa buat telepon juga. Maka tadi yang belum bisa hadir saya telepon. Jangan kaget kalau bisa ditelepon juga di handphone Ibu kalau handphonenya sudah diinstal Microsoft Teams dan dia sudah login. Di sini ada gambar profil juga. Ya, ini yang di bab 1. Kalau saya misalnya close gitu kan. Nah, saya buka lagi misal bab yang lain itu bisa. Gitu. Ya, ini semua bab 1, 2, 3, 4 ini membahas semua yang ada di Microsoft Teams. Nah, tadi cara pengenalan kelas gitu kan, itu ini ada di sini di bab 3. Nah, ini cara di bab 3 itu ada cara pengenalannya seperti ini. Membuat kelas yang saya bilang tadi, saya buka di Teams, saya buat kelasnya. Ya, saya klik, terus saya masukkan nama kelasnya apa. Ya kan, setelah itu jadi kelas. Nah, baru saya bikin salurannya apa atau misal edit ikonnya untuk kelas apa, berubah namanya pun bisa di sini semua, menambah kontak juga bisa di sini ya, bahkan kode kelasnya pun bisa kalau saya mau kasih kode kelasnya ya. Ada assignmentnya, ada tugas, semua sudah saya siapkan gitu kan materinya, dan hari ini saya akan jelaskan gitu kan secara singkat saja ya. Ini ada bab 1, 2, 3, 4, 5. Oh, bab 5-nya belum masuk, nanti saya upload kembali. Ini adalah pengenalan. Nah, kalau misal saya mau tambah saluran lagi pertemuan kedua, berarti add channel.
Nah, add channel misalnya 02 materinya tentang Microsoft Educator Community. Ya, Microsoft Educator Community, saya klik di sini. Ya, ini nanti ada materi tentang Microsoft Educator Community. Nanti saya sampaikan, ada file juga. Ya, ini untuk cara membuat kelas. Nah, kalau misalnya sudah, ya, di sini cara membuat kelasnya sudah, pertemuannya sudah, atau salurannya sudah, atau channelnya sudah. Di sini ada channel yang kedua, misalnya besok lagi kita membuat channel lagi, bisa ditambahkan channel ketiga tentang apa, besok kita bahas gitu kan, tentang misalnya OneDrive gitu kan, sama tentang Microsoft Suite, ya kan. Itu besok kita bahas. Di pertemuan kedua kita akan bahas 3 topik. Untuk hari ini 2 topik, Microsoft Teams dengan Microsoft Educator Community. Ya, Bapak Ibu di sini bisa chatting, makanya activity-nya akan kelihatan. Oh, Pak Sahrial, ya kan, ini tentang Microsoft Teams. Yang kedua, channel 2 tentang Microsoft Educator Community. Gitu. Jadi file yang saya masukkan itu semua sudah ada di sesuai dengan salurannya masing-masing. Jadi kalau ada pertanyaan, oh saya mau nanya dengan Pak Sahrial, Microsoft Teams-nya tentang Microsoft Teams, berarti saya harus pilih saluran Microsoft Teams. Ini kalau misalnya mau diedit channelnya bisa, misalnya ya ini saya save lagi, saya diedit tombol channelnya. Nah, ini bisa dirubah option ini, ya ini pilihannya. Nah, di sini ada manage team, ada add channel, ada member, ada kelas yang mau saya tambahkan. Maka ada kelihatan di situ kelasnya siapa aja yang mau saya tambahkan. Ya, di sini cara edit tim tadi, linknya manage it atau misalnya menghapus kelasnya. Kalau di channelnya, di sini ada manage channel, ada get email address. Misalnya saya mau mengirim email, ya kan, ke siapa di sini, ya. Terus saya copy, dikirim email bisa. Ya, baik. Untuk materi buat kelas dulu ada pertanyaan, silakan. Takutnya saya terlalu cepat menjelaskannya. Silakan yang mic-nya dihidupkan kalau ada yang ingin bertanya. Atau iya. Saya Pak Sarya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, ini kan kita misalkan saya udah punya nih Pak akunnya dari Bapak kan ya. Iya. Nah sekarang kalau seandainya murid saya nih, kan mau saya masukin tim saya, tapi kan belum punya akunnya, gimana caranya? Oke, baik. Saya langsung jawab ya, Ibu Sophia. Baik Pak. Iya. Nah, jadi gini, akun yang saya berikan ke Ibu Sophia itu kan yang dari guru inovatif gitu kan. Nah, jadi Ibu sekarang kan sebagai peserta saya, itu saya yang berikan akunnya. Nah, terus ketika Ibu mau punya, Ibu jadi guru, terus Ibu memberikan kepada siswanya akunnya gitu kan. Kalau untuk seperti ini bisa hanya sebagai tamu nih. Ya, hanya sebagai tamu, maksudnya kayak saya share ya di sini, saya tahu gitu kan itu tamunya gitu kan. Nah, ini kelihatan yang di sebelah kanan saya ada ya, yang di sebelah kanan saya ada kelihatan. Nah, di sini organize ini saya di grup guru inovatifnya ya kan, di TOT ikhlas. Di sini ada Ahmad Winanto, berarti satu grup.
Gitu. Masih satu grup. Di sini ada Aris Risdandi. Nah, Aris Risdandi ini Pak Aris itu memasukkan tidak pakai guru inovatif, tapi dia pakai tamu. Gitu. Jadi akunnya pakai tamu. Nah, akun tamu biasanya orang pakai Gmail, pakai Yahoo, gitu. Itu kelihatan akun tamu. Nah, kalau di sini Pak Arman juga sama nih akun tamu. Jadi nggak pakai akun guru inovatif. Tapi dia hanya bisa bergabung di kita hanya meeting ini saja, hanya rapat ini saja. Gitu. Tapi kalau misalnya dia pakai, ini ada Riri juga pakai akun tamu gitu kan. Nah, kalau misalnya tapi ya, kalau pakai akun tamu dia tidak akan bisa, ini udah saya itu ya. Ini saya balik lagi, saya share lagi. Ini akun tamu ini dia tidak akan bisa baca ini di Teams. Nah, tampilan ini. Gitu. Jadi tamu dia hanya bisa ngikut rapatnya saja, bisa ngikutin webinarnya saja, tetapi dia tidak bisa mengikuti proses pembelajarannya. Ya, yang sinkronus. Sinkronus itu maksudnya yang langsung itu ya, dengan web ini bisa. Webinar adalah pembelajaran sinkronus. Kalau asinkronus kan dia tidak secara tidak langsung. Gitu. Yang sinkronus ini kayak webinar seperti ini sinkronus. Nah, kalau misalnya di sini dia tidak bisa menggunakan Microsoft Teams-nya karena dia hanya sebagai tamu di handphonenya atau di laptopnya. Nah, kalau misalnya tidak sebagai tamu, dia bisa akses ini semua yang ada di sini tampilan di Teams-nya. Jadi saya bisa lihat nih bab 1, bab 2, bab 3 gitu kan tentang Microsoft Teams yang saya buat. Nah, dan bisa di-download oleh oleh Bapak dan Ibu gitu kan, guru hebat, dan ini bisa dipelajari gitu kan. Jadi kalau misalnya meeting boleh ke siswanya bisa hanya untuk rapat saja, untuk pertemuan saja, aja webinar saja. Tapi kalau nggak pakai webinar untuk masuk ke kelasnya itu nggak bisa. Nah, caranya bagaimana supaya dia bisa masuk kelas? Nah, tadi kan sebelumnya saya sampaikan gitu kan. Untuk sebelum masuk Microsoft Office 365 ini untuk edukasi ini memang free atau gratis gitu kan. Tapi dengan syaratnya dia harus ada domainnya. Domain dari Bapak Ibu di website itu pakai apa? Gitu. Kalau misalnya saya di kampus saya ada domainnya misalnya stma-trisakti.ac.id. Itu buat kampus. Tapi kalau misalnya buat sekolah misalnya asidikia.sch.id. Jadi nanti namanya misalnya Pak Ustadz ya kan, Ustadz Sapii ya kan, @asdikia.sch.id. Jadi nggak pakai guru inovatif lagi, gitu. Nah, ketika kita udah punya akun misal guru inovatif gitu kan, Bapak Ibu bisa mengakses semua yang ada di Office 365 atau di akun sekolah Ibu. Misalnya ada sekolah Raudatul Atfal, berarti kan Ibu Sophia ya kan @raudatulaatfal.sch.id. Gitu. Nanti kalau itu sudah didaftarkan di Microsoft, siswa Ibu bisa ditambahkan. Misalnya nama siswanya Rini gitu kan @raudatulaatfal.ac.id. Dengan syaratnya tadi harus ada hosting dulu, ada domain dulu. Ibu terdaftar gak di domainnya? Domain itu kasarnya ada namanya terdaftar di internet, labelnya sekolahnya. Nanti kalau udah namanya sudah terdaftar, baru kan ada hostingnya Ibu naruh di mana, tempatnya itu di mana gitu. Hosting itu adalah tempatnya. Misalnya Ibu tempatnya pakai rumah web lah atau niaga hostel macam-macam, itu tempatnya. Itu namanya hosting. Kalau domain Ibu cuma beri murah kok, domain SCA itu paling setahun cuma 150-an satu tahun. Gitu, 150-an atau 175 dengan persyaratannya ada. Biasanya ada surat kepala sekolah, ada itu ada persyaratannya lah. Ada akreditasinya juga, ditanya juga akreditasinya apa. Itu persyaratannya. Nah, setelah itu ada, baru bisa di link daftaran, kita daftarkan ke Microsoft gitu kan, bahwa ini lembaga pendidikan, kita daftarkan ke Microsoft ya kan, terus persyaratannya apa aja. Di situ nanti kita ada di pertemuan terakhir bagaimana cara bikin mendeploy Office 365 gitu kan, deploy Office 365 dalam sekolah kita. Itu di pertemuan terakhir. Gitu. Jadi kalau misalnya udah terdaftar semuanya, adminnya misalnya Ibu Sophia, nah Ibu Sophia bisa tambahin tuh peserta kelasnya, murid-muridnya.
Gitu. Murid-muridnya bisa ditambahin, ya murid-muridnya bisa belajar seperti ini dengan virtual class Microsoft Teams ini. Gitu. Ini baru saya jelaskan cara membuat kelasnya atau salurannya. Gitu. Ada lagi yang lain? Silahkan. Ada yang mau bertanya? Boleh, silahkan. Bu Ajija mau nanya? Ya, ada lagi? Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan kembali. Ya, untuk kelas tadi udah dibuat, untuk saluran, Pak, saluran itu buat apa sih? Kalau misal di sekolah, misalnya Ibu mata pelajarannya apa? Misalnya mata pelajarannya misalnya bahasa Inggris gitu kan. Itu udah kelas nih. Oh, saya punya kelas virtual kelas bahasa Inggris. Nah, terus setelah bahasa Inggris biasanya kan ada bab satunya, Ibu pertemuan pertama atau bab satu lah. Ya, Bapak Ibu guru hebat gitu kan. Dibuatlah salurannya. Nah, saluran itu dibuat misalnya bab satu tentang apa gitu. Nah, setelah itu Ibu masukin materinya. Gitu. Materinya Ibu masukin gitu kan, di situ materinya misal bab satu tentang apa materinya. Terus Ibu kasih tugas, tugasnya ada di assignment. Nanti saya coba ya bagaimana cara ngasih tugasnya gitu kan. Terus kalau sudah nanti Ibu bisa nilai. Tugasnya nilainya apa? Nah, terus siswanya ngasih materinya apa, jawabannya apa, misalnya tugasnya cari tentang tentang COVID gitu kan dalam bentuk bahasa Inggris paper gitu kan. Nah, itu dia bisa ngupload nantinya. Gitu. Jadi nggak keluar dari Microsoft Teams-nya. Dan Bapak Ibu bisa lihat, oh dia sudah tugasnya apa, Bapak Ibu bisa lihat juga langsung dikoreksi, scoringnya apa. Gitu. Ya, baik. Gimana Bu Ajijah? Oh, mau nanya itu kan biasanya saya itu pakainya Google Form. Iya. Kalau memberi tugas anak-anak Google Form atau Google Meeting. Ya. Kalau mau ketemu. Sebenarnya kalau Google itu praktis ya. Kalau ini kayaknya anak-anak apa harus mendownload dulu, kita harus share-nya kan. Kalau pakai Google Form itu kita hanya bikin link itu membuka di handphone. Iya. Gitu doang. Dengan aplikasi yang link sudah kita share. Nah, kalau pakai Microsoft ini apalagi kan saya kan cuman guru SD ya. Kalau guru anak-anak SD kan biasanya kalau begini emaknya aja buru-buru kali ya. Ribet banget. Gini. Oke, silakan bertanya untuk dulu. Praktisnya bagaimana? Iya. Untuk praktisnya bagaimana gitu? Kalau kita mau memberi tugas atau kita untuk itu nge-share-nya itu praktisnya bagaimana? Oke, baik. Ya, terima kasih Bu Ajijah. Jadi gini, Ibu tadi sampaikan, Ibu biasanya menggunakan Google Form. Di Microsoft juga ada namanya Microsoft Form. Nanti ada topiknya kita bahas. Biasanya kan Microsoft Form itu atau Google Form itu untuk memberikan soal pertanyaan yang dijawab. Iya. Ya kan, betul. Terus Ibu selanjutnya kan Ibu pakai Google Meet. Meeting. Ya, Google Meeting seperti ini sama kan? Sama seperti ini, ya kan. Jadi dia bisa host. Nah, itu pun kita juga dari Google Meeting, ya kan. Itu kan rekamannya Ibu suka ditanya mau disimpan di Google Meeting atau mau di Google Cloud atau mau disimpan di laptop. Gitu kan. Nah, ini juga ada rekamannya. Nanti rekaman ini saya bagikan di kelas. Jadi gini Bu. Jadi kalau misalnya Ibu pakai Google kan perbedaannya gitu kan. Kalau aplikasi Google Form Ibu buka Google Form dulu gitu kan. Buka Google Meeting. Nah, kalau sekarang kan buka aja Microsoft Teams. Nanti bisa langsung kayak tadi saya buka PDF, nggak perlu pakai aplikasi yang lain, tetap ada di Microsoft Teams. Gitu. Jadi saya buka misalnya Microsoft Form, langsung ada di Teams-nya langsung. Gitu loh. Jadi nggak harus buka lagi. Jadi satu kelas kita bisa gunakan di situ saja, tidak pindah-pindah, gitu kan? Dan bisa dikolaborasi semuanya. Gitu. Nah, contoh, misal tadi kalau saya misalnya SD bagaimana gitu kan? Nah, kalau misalnya SD itu kan kasarnya saya akan tampilkan di sini. Nah, di Google Meeting ya kan, Ibu hanya percakapan aja bisa seperti ini kan? Iya. Ya. Nah, sebenarnya di
di Microsoft Teams itu ada yang namanya whiteboard, dan di buku saya ada whiteboard seperti ini. Iya. Iya. Ya, bentar. Ini ada whiteboard. Ya, gini. Ya, Bu Ajija, ini misalnya saya masuk ke sini Microsoft Teams tadi, ya. Di sini kan ada posting, ada file, ada note. Saya mau tambahin di sini. Ya, saya masuk ke general dulu ini. Ya kan? Terus ini saya mau tambahin. Nah, di sini Ibu misalnya apa kira-kira yang Ibu tadi bilang ada Google Form, di sini ada namanya Microsoft Form. Nah, ini saya masukin ke sini Microsoft Form. Di add gitu kan, di TOT ikhlas ya, create Microsoft Form, apa formnya yang Ibu kuat, misalnya evaluasi pembelajaran. Ya, ini saya save. Create new workflow otomatis ya, ini create ya, ini save. Nah, di sini langsung ada tampilan Microsoft Form-nya. Ya. Jadi Ibu nggak keluar dari Microsoft Teams-nya. Misalnya saya bikin di sini ada pertanyaan mau apa. Misalnya saya pilih mau kuesionernya apa. Di sini saya misalnya ini titik 3 ya kan. Misalnya Pancasila ya, terdiri dari berapa sila, gitu kan? Ini pertanyaannya. Opsionalnya jawabannya apa? Jadi nggak keluar dari Microsoft Teams. Misalnya ada 4 sila. Di sini opsionalnya misalnya ada 5 sila. Gitu kan? Terus saya tambahin lagi opsionalnya ada ya kan 3 sila. Nah, ini nanti kita bahas Microsoft Form-nya, ya kan, ini hanya sekilas aja. Answer-nya apa? Jawaban yang benar apa? Jawaban benar saya pilih ini. Ya, ini multiple answer ya. Ya, ini jawabannya yang benar apa? Ini ada request di sini. Request ini misalnya wajib harus dijawab. Di sini ada pilihannya, ya.
Nah, ini semua bisa dijawab kalau udah selesai gitu kan. Udah selesai seperti ini wajib dijawab. Bikin pertanyaan lagi, misalnya apa? Misalnya di sini pertanyaan. Apalagi untuk esai. Jadi semuanya masuk dalam Microsoft Teams. Gitu. Jadi semuanya masuk dalam Microsoft Teams. Jadi di sini ada evaluasinya, di sini ada pembelajarannya, di sini ada yang tadi bilang ada tugasnya nggak? Oh, kalau saya tugas bisa di sini. Assignment. Ya, assignment ini bisa tugas. Ini kita mau kasih tugas apa? Misalnya ada quiz, ada tugas, ya kan? Atau misalnya saya kasih tugas ini. Misal saya kasih tugas ke Bapak Ibu, misalnya di sini tugas pertama, gitu kan? Ya kan? Menyerahkan, ya kan? Tampilan. Tugas pertama membuat kelas. Membuat kelas dan melakukan webinar. Ya, melakukan webinar. Ini kategorinya. Title-nya apa, ya kan? Terus di sini instruksinya apa? Gitu. Yang instruksinya yang pertama, ya kan? Menampilkan, ya kan? Gambar kelas. Yang pertama, tadi kan membuat kelas kan. Yang kedua, ya, memberikan linknya, ya, link webinar atau memberikan rekaman webinar, ya, rekaman webinar, gitu. Jadi kelasnya, terus yang terakhir, yang ketiga, ya kan, attendance. Attendance, ya, memberikan attendance, gitu kan. Itu di sini attendance itu absensi, presensi. Jadi di webinar ini siapa yang masuk, ya kan, itu nanti kelihatan, ada rekapnya. Jadi ibu nggak manggilin, si A hadir apa enggak, si B hadir apa enggak, itu kelihatan masuk jam berapa. Nah, ini poinnya berapa, misal poinnya 100, ya kan. Di sini rubriknya apa, ya, ini ada rubriknya. Ini new rubrik, misalnya apa, excellent atau apa, di sini mau kasihnya, ya kan, nilai 100 atau bagaimana, ya, gitu. Jadi poinnya bagaimana, di sini tulis di sini. Ini titel judulnya apa? Temuan pertama, titelnya, ya kan. Di sini scoringnya berapa? Di sini scoringnya kan kalau paling bawah 100%. Misalnya excellent itu berapa dari berapa? Ya, misalnya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, hasil scoringnya 100. Misal saya masukin attachment. Nah, ini udah keluar hasilnya, misalnya rubriknya apa. Kalau memang ada mau lampiran, bisa dilampirkan instruksinya dalam bentuk apa. Di sini ada Word, Excel, PowerPoint, bisa ditampilkan. Ya, terus date-nya kapan? Misal tugasnya hari ini, ya kan, jam berapa? Ya, itu selesai misalnya kapan? Ini tugasnya dikumpulin mau kapan? Misal tugas kumpulin tanggal 4 atau tanggal 5. Ya, jam berapa? Jam 15.00 berit. Kalau tanggal 6 nggak bisa. Gitu. Terus di sini ada edit, ya kan. Nah, ini due date-nya tanggal berapa? Ini post date-nya mau ditampilkan tanggal berapa, nih schedule-nya. Kasarnya mau tugas ini akan kelihatan gitu kan, tanggal sekarang tanggal 2, tapi dia bukan jam 8 tapi jam 8 jam 10, ya. Jam 10 malam gitu kan. Due date-nya tanggal berapa? Ya, due date-nya ntar guys tahu ada peringatannya mau tanggal berapa, tanggal 5, atau close date-nya nanti tutup tanggal berapa, itu bisa di down. Nah, ini udah semuanya, tinggal di schedule. Jadi kalau misal tugasnya lewat dari tanggal 5 nggak bisa terkumpul di schedule. Nah, coba dilihat di Bapak Ibu, nanti di assignment ada tugas dari saya, tapi keluarnya nanti malam jam 10. Karena saya sudah schedule jam 10 tugasnya.
Gitu. Nanti tinggal dimasukin tugasnya, ya kan? Itu apa aja? Ini kalau sudah selesai saya create, tapi nanti jam 10 tugasnya akan terlihat oleh Bapak Ibu di kelas Microsoft Teams. Ya, itu Ibu Ajija ada yang lain? Tadi tentang assignment tugas. Silakan ada pertanyaan yang lain, Pak Ade. Microsoft Make-nya belum hidup? Ya, Pak Ade silakan. Iya, Pak, silakan, Pak. Lanjut. Oh, lanjut. Silakan, Pak, lanjut. Ya, jadi semua yang ada di sini saya rekam semuanya dan saya bisa tampilkan. Saya bilang tadi pesertanya, ya. Itu ini saya sharing lagi, ya. Kalau saya jadi hostnya, gitu kan, saya jadi yang bikin kelasnya, saya bisa akan melihat daftar kehadiran di sini. Di sebelah kanan bisa kelihatan attendance list, ya, attendance list di sini ada. Saya tinggal download attendance listnya hari ini, gitu kan. Sekarang nih menteri ini udah di download, ya. Itu nanti akan kelihatan di file. Ya, di sini juga bisa kelihatan di file. Ya, tadi ada di download, ada di attendance list. Saya buka. Ini saya pengen tahu nih, yang hadir hari ini masuk jam berapa gitu kan. Terus ada yang keluar lagi, terus masuk lagi, itu kelihatan. Iya. Gitu. Ya. Ya, ini ada attendance list-nya. Ini sudah saya buka. Saya close dulu sebentar. Nanti saya tampilkan Excel-nya. Jaringan.